Siapa kita? Santri. Santri. Terima kasih. Mengawali sambutan ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat kemerdekaan, nikmat bersama-sama bisa melaksanakan apel Hari Santri Nasional yang tahun 2021 bisa kita rasakan bersama-sama dan kita syukuri. Dan karena kita bersyukur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat yang lain kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat bahagia, nikmat bisa berjuang dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Salawat dan salam mudah-mudahan terus kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dilanjutkan dengan berselawat kepada Nabi Muhammad. Allah memberikan pertolongan, kemudahan atas beberapa ikhtiar yang akan kita laksanakan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya tahu persis bagaimana perjuangan Nahdlatul Ulama, termasuk beberapa anak muda NU waktu itu yang ikut berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari negara tentang Hari Santri Nasional. Sebelum era reformasi, peran pesantren dan santri banyak tidak dimunculkan. Resolusi jihad yang dikumandangkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta seluruh para alim, para ulama di Jawa dan di Madura, di bawah naungan Nahdlatul Ulama pada waktu itu tidak diakui oleh negara. Tepatnya tahun 2014, Presiden Jokowi waktu itu berkunjung ke Jawa Timur. Para alim, para ulama menyampaikan beberapa gagasan dan pemikiran untuk mendapatkan legitimasi dari negara tentang perjuangan para alim, para ulama, termasuk di dalamnya perjuangan para santri. Dengan melalui komunikasi akhirnya ada beberapa alternatif tentang pilihan Hari Santri Nasional. Yang pertama waktu itu dipilih pada tanggal 1 Hijriah. Baru kemudian tanggal 22 Oktober. Dari beberapa diskusi tidak memilih tanggal 1 Hijriah tetapi memilih tanggal 22 Oktober sebagai bagian dari turunan ikhtiar resolusi jihad yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang memerintahkan kepada seluruh pesantren dan santri di Indonesia untuk berjuang melawan penjajah dengan fondasi dan pemikiran hubbul waton minal iman, mencintai Indonesia sebagian dari iman. Hari ini kita rasakan bersama-sama selama 6 tahun terakhir mulai 2015, santri di Indonesia diakui oleh negara atas perjuangannya ikut bagian dari memerdekakan Indonesia. Hari ini nikmat legitimasi dari negara sudah kita rasakan. 6 tahun yang lalu kita berjuang bersama-sama untuk mendapatkan pengakuan legitimasi Hari Santri. Karenanya syukur yang sedalam-dalamnya atas ikhtiar pengakuan dari pemerintah dan negara kepada santri dan perjuangan resolusi jihad. Hari ini tinggal kemudian tugas utama kita adalah mengisi kehidupan alam demokrasi dan kebebasan ini dengan sesuatu yang bermakna bagi kita, bagi pesantren, bagi bangsa dan negara. Saudara-saudaraku sekalian, izinkan saya Bupati Pamekasan membacakan sambutan Menteri Agama pada peringatan Hari Santri 22 Oktober 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara santri di seluruh tanah air yang saya banggakan, dalam suasana memperingati Hari Santri pada tanggal 22 Oktober 2021, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, berkah dan hidayahnya dan perlindungannya senantiasa menyertai langkah kita semua. Saudara-saudara sekalian, Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 telah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Penetapan 22 Oktober merujuk pada tercetusnya resolusi jihad yang berisi fatwa kewajiban berjihad mempertahankan Indonesia, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad ini kemudian melahirkan peristiwa heroik pada 10 November tahun 1945 yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sejak ditetapkan pada tahun 2015, setiap tahun kita rutin menyelenggarakan peringatan Hari Santri dengan tema yang berbeda-beda. Untuk peringatan Hari Santri tahun 2021 mengangkat tema Santri Siaga Jiwa dan Raga. Maksud tema Santri Siaga Jiwa dan Raga adalah bentuk pernyataan sikap santri Indonesia agar selalu siap siaga menyerahkan jiwa dan raga untuk membela tanah air, mempertahankan kesatuan Indonesia dan mewujudkan perdamaian dunia. Siaga jiwa berarti santri tidak lengah menjaga kesucian hati dan akhlakul karimah, berpegang teguh pada akidah, nilai-nilai dan ajaran Islam rahmatan lil alamin serta tradisi luhur bangsa Indonesia. Bila zaman dahulu jiwa santri selalu siap dan berani maju untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, maka santri hari ini tidak akan pernah memberikan celah masuknya ancaman ideologi yang dapat merusak persatuan dan kesatuan Indonesia. Santri siaga berarti badan, tubuh, tenaga, dan buah karya santri didedikasikan untuk Indonesia. Oleh karena itu, santri tidak boleh lelah dalam berusaha dan terus berkarya untuk Indonesia. Jadi, siaga jiwa dan raga merupakan komitmen seumur hidup santri yang terbentuk dari tradisi pesantren yang tidak hanya mengajarkan kepada santri-santrinya tentang ilmu dan akhlak, melainkan juga tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan jiwa dengan cara digembleng melalui tarikat lahir dan batin yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin para santri dan masyarakat Indonesia yang dimuliakan oleh Allah, tema santri siaga dan jiwa raga menjadi sangat penting dan relevan di era pandemi COVID-19. Seperti sekarang ini, marilah kita bersama-sama kaum santri tidak boleh lengah dalam menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan berdoa. Hal ini juga perlu diperhatikan oleh masyarakat Indonesia agar tetap menyiagakan jiwa serta raganya demi kepentingan bangsa dan negara, terutama dalam rangka bersama-sama bangkit dari dampak pandemi COVID-19. Kita patut mengapresiasi pengalaman beberapa pesantren yang berhasil melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan atas dampak pandemi COVID-19. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa pesantren juga memiliki kemampuan untuk menghadapi pandemi COVID-19 di tengah berbagai keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh pesantren. Modal utamanya adalah tradisi kedisiplinan dan sikap kehati-hatian
selama ini yang diajarkan oleh para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai kepada santri-santrinya. Tidak lupa keteladanan dan kontribusi untuk mendorong para santri bersedia ikut divaksin yang saat ini sedang diagendakan oleh pemerintah. Santri-santri Indonesia yang membanggakan, kita patut bersyukur 2 tahun lalu menjelang peringatan Hari Santri 2019, kaum santri mendapatkan kado istimewa berupa pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Undang-undang tentang pesantren ini berfungsi sebagai rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi bahwa pesantren tidak hanya membanggakan fungsi pendidikan, tetapi juga mengembangkan fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Sedangkan peringatan Hari Santri tahun 2021, kalangan pesantren kembali mendapatkan kado indah dari Presiden Joko Widodo berupa Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Peraturan Presiden ini secara khusus mengatur tentang dana abadi pesantren yang dialokasikan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan pesantren. Oleh karena itu, melalui momen upacara peringatan Hari Santri pada tahun ini, mari kita bersama-sama mendoakan para pahlawan, terutama di kalangan para pejuang dan ulama, para kiai, para santri yang telah syahid di medan perang demi kemaslahatan bangsa dan negara. Semoga arwah para pahlawan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selaku Menteri Agama, saya patut menyampaikan terima kasih juga kepada seluruh elemen masyarakat dari Sabang sampai Merauke pada hari ini sedang bersuka cita merayakan peringatan Hari Santri tahun 2021. Mari kita kepalkan tangan dan bersama-sama mengucapkan Hari Santri 2021, santri siaga jiwa dan raga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Bapak Ibu sekalian, para ibu nyai, para santri yang sangat saya hormati. Terakhir, atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan, memohon doa kepada kita semua tanggal 2 sampai tanggal 11 November bulan depan kita akan bersama-sama menjadi tuan rumah pelaksanaan MTQ Musabaqah Tilawatil Quran Jawa Timur yang dipercayakan kepada Kabupaten Pamekasan untuk menjadi tuan rumah. Informasi yang saya dapatkan, kabupaten ini pernah menjadi tuan rumah MTQ pada tahun 1971. Hampir 50 tahun yang lalu kita pernah menjadi tuan rumah MTQ. Hari ini sejarah terulang kembali. Tahun 2021 kabupaten ini dipercaya oleh pemerintah provinsi untuk menjadi tuan rumah MTQ Provinsi Jawa Timur di kabupaten ini. Marilah kita sambut bersama-sama pelaksanaan MTQ Jawa Timur di Kabupaten Pamekasan. 4 target yang ingin kita capai. Target pelaksanaan dan prestasi. Yang kedua, target protokol kesehatan. Yang ketiga, sukses ekonomi. Dan yang keempat, membangun atmosfer dan menguatkan atmosfer Qurani di kabupaten ini bisa tercapai dengan baik. Ayo kita sambut para kafilah dari kabupaten-kabupaten yang tanggal 2 akan datang ke kabupaten ini. Kita sambut dengan syukur atas kepercayaan pemerintah provinsi kepada Kabupaten Pamekasan untuk sukses melaksanakan MTQ dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada kita semua yang mau mendoakan seluruh elemen bangsa dan mau ikut membantu suksesnya MTQ Jawa Timur di Kabupaten Pamekasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.